Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi masih di tema 2 bermain di lingkunganku, sub tema 3 bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 6. Jadi besok kita sudah masuk sub tema 4. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan membaca teks percakapan Benny dan Nani, siswa dapat menyebutkan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dasar. Yang kedua, dengan menyebutkan manfaat tata tertip dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks percakapan Benny dan Nani, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan membaca teks sepak bola, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. Yang kelima, dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Yang keenam, dengan menulis laporan pengamatan tentang alat sepak bola, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan memperlihatkan contoh soal, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Kedelapan, dengan mengerjakan latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Yang kesembilan, dengan menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Yang terakhir, dengan menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100, siswa dapat mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian dengan benar. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolah? Nah, ini Benny sedang bermain sepak bola. Nah, pastinya kalian pernah ya bermain sepak bola, apalagi terutama yang laki-laki. Biasanya sepak bola ini adalah olahraga favorit untuk anak laki-laki. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tata tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup.
Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita bisa mengambil nilai-nilai positif. Nah, ketika kita di sini mematuhi tata tertib, maka ini akan bermanfaat untuk diri kita, menjadikan kita disiplin, kemudian membiasakan kita bertanggung jawab akan kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan dan hidup kita teratur. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak mematuhi tata tertib, maka kita akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, selain itu juga hidup kita menjadi tidak teratur. Oleh karena itu anak-anak, ketika ada peraturan atau tata tertib, mari kita patuhi bersama-sama agar kehidupan ini menjadi teratur. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola, kemudian bacalah teks berikut ini dengan lancar. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, di sini jika sampai akhir waktu skornya masih sama, dilakukan undian, perpanjangan waktu atau adu penalti sampai terjadi gol dan ada kemenangan di salah satu tim. Nah, di sini yang mengatur semua permainan adalah wasit. Nah, wasit itu sendiri biasanya dia memegang peluit dan kartu dalam permainan sepak bola untuk memperingati ketika ada pelanggaran. Oke, setelah tadi kita membacakan teks bacaan, sekarang tugas kalian adalah mencari arti dari kata tim, inti, gol, gawang, penalti. Nah, arti dari kata-kata tersebut bisa kalian cari di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalian bisa juga searching melalui Google. Atau juga kalian bisa bertanya informasi tersebut kepada ayah dan bunda kalian di rumah. Nah, setelah kalian tadi sudah mencari arti dari kata-kata tersebut, sekarang kalian membuat kalimat sederhana dari kata-kata yang sudah kalian cari artinya. Silakan tulis di buku tulis kalian ya. Dalam bermain sepak bola, alat yang dipakai biasanya adalah peluit, bola, dan kartu. Ayo amati benda-benda tersebut.
Nah, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa gambar yang kalian harus amati ya. Yang pertama ini ada gambar peluit. Yang kedua ada gambar bola. Nah, yang ketiga ada gambar kartu dalam permainan sepak bola. Nah, tugas kalian adalah setelah kalian mengamati benda-benda tersebut, kalian menuliskan ciri-ciri dari ketiga benda tersebut. Nah, ciri-ciri benda-benda tersebut kalian tulis di dalam buku tulis ya. Oke, setelah kalian menulis tugas pertama, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Masih ingatkah kalian tentang pembagian yang diubah ke perkalian? Yuk kita simak kembali. Nah, ini ada contoh soal. Di sini ada 28 dibagi 7 sama dengan titik-titik, karena titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, ini yang kita kerjakan yang bawah dulu ya. Kita kerjakan dengan cara sebagai berikut. Nah, cara yang pertama adalah kita cari dulu hasil dari 28 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Di sini kita ubah 28 dibagi 7 sama dengan titik-titik menjadi perkalian titik-titik kali 7 sama dengan 28. Nah, nanti hasil dari perkalian dari titik-titik kali 7 ini, nanti dia isi dari sini menjadi hasil dari pembagian 28 dibagi 7. Oke, kita coba ya. Kita cari dulu di sini hasil perkalian dari titik-titik kali 7 sama dengan 28. Coba di sini yang pertama adalah 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, kita cari perkalian 7 ini sampai hasilnya 28. Ini kita lihat yang perkalian kedua adalah 2 dikali 7 sama dengan 14. Karena di sini kita belum menemukan hasil 28, maka kita lakukan perkalian yang selanjutnya. Nah, kita lihat perkalian 3 kali 7 sama dengan 21. Kita masih belum mendapatkan hasil 28, maka kita mencari perkalian yang selanjutnya. Nah, di sini kita coba lihat 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil 28, nah di sini kita sudah bisa menemukan hasilnya nih. Untuk bentuk perkaliannya seperti apa? Berarti isi di atas itu adalah hasilnya 4 ya. 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, berarti kita sudah bisa mendapatkan hasil nih. Yang di sini 28 dibagi 7 sama dengan 4. Maka di sini kita sudah bisa menemukan nih. Kita cari nih yang hasil dari 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi setelah kita cari cara seperti ini, baru kita bisa menuliskan di sini 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasilnya dari 28 dibagi 7 sama dengan 4. Karena 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, setelah ini baru kita ke pengurangan berulangnya seperti apa. Nah, ini adalah penulisan bentuk pengurangannya. Jadi di sini 28 dibagi 7 sama dengan 4. Bentuk pengurangan berulangnya adalah 28 dikurangi
8 sebanyak 4 kali angka 8-nya ya. Nah, ini 28 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 hasilnya adalah 0. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh WhatsApp ke ibu guru atau boleh kalian bertanya kepada ayah dan bunda di rumah. Nah, sekarang ada tugas ketiga, kalian kerjakan 5 soal berikut di buku tulis kalian ya. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu diulang pembelajaran yang sudah kita dapat agar kita selalu ingat ilmu yang sudah kita terima. Anak-anak selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.